60 tahun yang lalu, sebuah negara baru muncul di peta dunia. Kelahirannya bukan tanpa gejolak. Ini adalah kisah epik tentang visi, negosiasi alot, dan konfrontasi sengit. Inilah cerita di balik terbentuknya Federasi Malaysia. Semuanya berawal pada tanggal 27 Mei tahun 1961 di sebuah pertemuan di Singapura. Perdana Menteri Malaya saat itu, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, melontarkan sebuah gagasan yang sangat ambisius. Ia membayangkan sebuah federasi besar yang menyatukan Federasi Malaya yang sudah merdeka dengan Singapura, serta 3 wilayah jajahan Inggris di Pulau Kalimantan, Sarawak, Borneo Utara yang sekarang kita kenal sebagai Sabah, dan Kesultanan Brunei. Apa tujuannya? Tengku melihat ini sebagai cara untuk memperkuat ikatan politik dan ekonomi, sekaligus menciptakan benteng stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang sedang bergejolak pasca era kolonialisme. Ide ini, tentu saja, langsung menarik perhatian London. Bagi Inggris, gagasan ini adalah solusi elegan. Ini adalah jalan keluar terhormat dari tanggung jawab kolonial mereka. Sebuah proses dekolonisasi yang teratur dan terkendali. Mereka melihat federasi ini sebagai entitas yang stabil dan pro-barat, yang dapat menjaga kepentingan mereka di kawasan setelah mereka pergi. Namun, yang terpenting adalah suara rakyat. Apakah rakyat di wilayah-wilayah yang akan bergabung ini benar-benar menginginkannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, dibentuklah sebuah komisi penting pada tahun 1962 yang dikenal sebagai Komisi Cabot, diketuai oleh Lord Cabot, mantan gubernur Bank of England. Komisi ini memiliki tugas krusial melakukan jajak pendapat, berkeliling ke pilosak-pilosak Sarawak dan Sabah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat. Mereka bertemu dengan para pemimpin suku, politisi lokal, dan rakyat biasa. Hasilnya sangat jelas. Laporan Komisi Cabot yang dirilis pada pertengahan 1962 menyimpulkan bahwa sekitar 2/3 penduduk di kedua wilayah tersebut mendukung penyatuan dengan Malaysia. Namun, ada syaratnya. Mereka menginginkan jaminan atas hak-hak istimewa mereka, otonomi dalam beberapa urusan seperti imigrasi, bahasa dan agama, serta perwakilan yang adil di Parlemen Federal. Dengan hasil positif dari Komisi Cabot, jalan menuju pembentukan Malaysia semakin terbuka lebar. Rangkaian perundingan yang intens pun dimulai di London. Para delegasi dari Malaya, Inggris, Singapura, Sabah, dan Sarawak duduk bersama, membahas detail-detail rumit tentang konstitusi baru, pembagian kekuasaan, dan jaminan-jaminan yang diminta. Negosiasi ini tidak mudah, penuh dengan perdebatan sengit dan kompromi. Akhirnya, pada tanggal 9 Juli tahun 1963, sebuah momen bersejarah tercipta. Perjanjian Malaysia ditandatangani di Marlborough House, London. Perjanjian ini menjadi dasar hukum lahirnya federasi baru. Tapi, ada satu peserta yang akhirnya menarik diri. Brunei, yang sejak awal terlibat dalam diskusi, memutuskan untuk tidak ikut bergabung. Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan kompleks, termasuk perselisihan mengenai pembagian pendapatan dari sumber daya minyak Brunei yang melimpah dan isu mengenai kedudukan Sultan Brunei dalam hierarki kerajaan Malaysia. Keputusan Brunei untuk mundur menjadi catatan penting dalam proses pembentukan ini. Namun, di tengah optimisme yang tumbuh, awan gelap mulai berkumpul di Cakrawala. Tidak semua pihak menyambut baik lahirnya Malaysia. 2 negara tetangga terdekat, Indonesia dan Filipina, menunjukkan penolakan keras. Filipina menentang karena mereka memiliki klaim historis atas wilayah Borneo Utara atau Sabah, yang mereka sebut sebagai warisan dari Kesultanan Sulu. Penolakan yang paling keras dan berdampak besar datang dari Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang karismatik. Soekarno melihat pembentukan Malaysia bukan sebagai proses dekolonisasi yang tulus, melainkan sebagai sebuah proyek neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Ia menuduh Inggris sengaja menciptakan negara boneka untuk mengepung Indonesia dan mengamankan kepentingan imperialisnya di Asia Tenggara. Retorika anti-Malaysia semakin memanas di Jakarta. Slogan-slogan seperti Malaysia, boneka nekolim Inggris bergema di mana-mana. Ketegangan mencapai puncaknya. Indonesia secara resmi melancarkan kampanye yang dikenal sebagai konfrontasi terhadap Malaysia. Ini bukan perang terbuka skala penuh, melainkan konflik tingkat rendah yang melibatkan propaganda, sabotase ekonomi dan infiltrasi militer ke wilayah Malaysia, terutama di perbatasan Kalimantan dan di Semenanjung Malaya. Momen paling dramatis terjadi pada 3 Mei tahun 1964. Di sebuah rapat umum raksasa di Jakarta, Presiden Soekarno dengan beropi-api mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Dwi Kora. Isinya ada 2. Pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan negara boneka Malaysia. Perintah ganyang Malaysia pun
menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menandai dimulainya periode paling kelam dalam hubungan kedua negara serumpun. Pasukan Indonesia dan gerilyawan yang didukungnya mulai menyusup ke wilayah Malaysia, memicu serangkaian pertempuran kecil dengan pasukan Malaysia yang dibantu oleh tentara dari negara-negara persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun menghadapi tantangan eksternal yang begitu besar dan ancaman militer yang nyata, para pemimpin pendiri Malaysia tidak gentar. Mereka bertekad untuk melanjutkan rencana sesuai jadwal. Tanggal yang awalnya ditetapkan untuk proklamasi adalah 31 Agustus tahun 1963, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Malaya. Namun, tanggal tersebut harus ditunda untuk memberi waktu kepada tim PBB melakukan evaluasi ulang di Sabah dan Sarawak, sebuah upaya untuk meredakan ketegangan dengan Indonesia dan Filipina. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada tanggal 16 September 1963, di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, tempat yang sama di mana kemerdekaan Malaya diumumkan 6 tahun sebelumnya. Tengku Abdul Rahman dengan suara lantang dan penuh kebanggaan memproklamasikan lahirnya Federasi Malaysia di hadapan puluhan ribu rakyat yang berserak-sorai bendera Malaysia dengan jalur-jalur merah putih dan bintang pecah 14 untuk pertama kalinya dikibarkan. Peristiwa ini tidak hanya menyatukan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak dalam satu negara berdaulat, tetapi juga secara resmi mengakhiri era kolonialisme Inggris di wilayah-wilayah tersebut. Namun, kisah ini belum berakhir. Singapura, salah satu negara bagian pendiri, akhirnya berpisah dari Malaysia pada 9 Agustus tahun 1965 karena perbedaan politik dan ideologis yang mendalam. Sementara itu, konfrontasi dengan Indonesia terus berlanjut. Konflik ini baru benar-benar berakhir pada tahun 1966, setelah terjadi perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia dengan lengsernya Presiden Soekarno. Pada Agustus tahun 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai di Bangkok, membuka babak baru hubungan persahabatan antara kedua negara. Kelahiran Malaysia adalah bukti nyata bahwa persatuan dapat ditempa di tengah perbedaan dan tantangan. Ini adalah kisah tentang keberanian para pemimpin untuk bermimpi besar dan kegigihan sebuah bangsa untuk mewujudkan takdirnya sendiri, bahkan di tengah badai konfrontasi. Sebuah babak penting dalam sejarah Asia Tenggara yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton perjalanan sejarah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.